Selamat bertemu dengan saya Sahat Tobing di kanal YouTube Sahat Tobing. Seperti biasa saya akan menghadirkan sebuah uraian yang sangat sederhana dan kali ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai kepada ayat yang ke-11 dan dilanjutkan ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-20. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau sudah membaca teks itu, maka kita akan dihadirkan tentang sebuah proses pengutusan ke-70 murid Yesus untuk secara berkelompok memasuki kota, memasuki rumah, dan memberitakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Nah, kalau bicara pengutusan tentu ada yang mengutus dan ada yang diutus. Dan sang guru dalam hal ini Yesus sudah mempersiapkan ke-70 murid ini dengan persiapan-persiapan yang sepertinya cukup matang, antara lain kecerdasan, pengetahuan yang telah diberikan oleh sang guru kepada murid-muridnya, dan tentu mereka-mereka ini sudah mendapatkan seleksi yang ketat, punya indikator mengapa diutus, jadi tidak asal-asal diutus, ada indikator, ada parameter, dan dianggap layak untuk pergi memasuki kota-kota, memasuki rumah, dan wilayah-wilayah untuk memberitakan kerajaan Allah itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pelatihan dan pengajaran sang guru itu bukan saja bersifat retorik, tetapi sepertinya sang guru sudah menyentuh hal-hal yang teknis. Seperti dikatakan di dalam ayatnya yang pertama sampai kepada ayat yang ke-11 kan ada banyak sekali disampaikan, jangan membawa pundi-pundi, jangan membawa bekal, jangan membawa kasut, dan seterusnya. Bahkan kalau ketemu orang, jangan dulu salaman dan seterusnya. Ada hal-hal teknis yang sudah dipersiapkan. Dan memang ini menjadi ciri khas bagaimana ketika ada rencana untuk mengutus seseorang, memang mesti dipersiapkan dengan baik agar meminimalisir kegagalan-kegagalan. Jadi jangan asal diutus seseorang itu. Nah, mengapa begitu teknis pelaksanaan pengutusan yang dilakukan oleh sang guru itu kepada para murid-muridnya? Karena dikatakan bahwa mereka akan diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, sehingga dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan pengetahuan yang cukup. Mungkin kalau sekarang dibutuhkan pengetahuan sosiologi yang baik, komunikasi yang baik, keterampilan-keterampilan, bahkan dikatakan kemampuan untuk mengusir setan. Jadi ada bagaimana bela diri, ya, kesiapan mental dari para murid. Ini semua dipersiapkan oleh sang guru kepada para murid karena mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Nah, hal yang terakhir misalnya diberikan kuasa oleh Yesus kepada para murid untuk mengusir setan. Dan hal ini sepertinya tidak disadari oleh para murid, sebuah kuasa untuk menaklukkan kejahatan dan mampu mempertahankan diri dari serangan musuh, sehingga serangan itu tidak membahayakan diri para murid.
itu di ayat 19. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali kepada makna pengutusan. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pengutusan ini memberi kesan bahwa mereka atau para murid itu bisa saja menjadi santapan kawanan serigala. Ya, sepertinya kok kenapa para murid ini dianalogikan seperti anak domba, maaf, yang diutus ke tengah-tengah serigala. Wah, ini secara normatif tentu anak domba ya akan disantap oleh serigala yang ganas dan lapar itu. Karena tidak memungkinkan juga anak domba ini mampu bertarung dengan seekor serigala. Yang bisa saja terjadi bahwa serigala itu akan menyantap, akan memakan domba. Dan muncul anekdot ketika serigala memakan domba itu, maka serigala itu berbulu domba. Nah, ini bahaya lagi ya. Serigala yang berbulu domba. Jadi sebetulnya karakternya ganas, tetapi tampilan luarnya sepertinya penuh dengan kasih lah ya. Tampilan baik, tetapi sebetulnya keganasan, kejahatan, kekejaman ada pada serigala yang berbulu domba itu. Nah, ini juga akan bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, karakter-karakter seperti ini yang mengutamakan tampilan luar, sepertinya memenuhi kasih, kayak kalau kita lihat, wah ini sangat rohani, sangat bijaksana tampilan luarnya. Tetapi sebetulnya di balik itu ada kekejaman dan ada keganasan. Dan ini sangat berbahaya ketika juga digunakan nats-nats Alkitab untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sebetulnya tindakan koruptif, manipulatif, pembodoh-bodohan kepada pendengar, kepada jemaat, atau kepada masyarakat lainnya. Dan kita kan sering tertipu dengan tampilan-tampilan seseorang, kelihatan orang itu penuh dengan kasih, kelihatan seseorang itu sepertinya murah hati, namun sebetulnya jebakan-jebakan yang sedang dibuat bahwa dia punya tujuan yang mematikan dan melenyapkan seseorang. Anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala tidak mungkin tanpa kecerdasan, tidak mungkin tanpa pengetahuan, tidak mungkin tanpa keahlian untuk melindungi diri, tidak mungkin tanpa kualitas. Karena dia membutuhkan strategi yang matang untuk bagaimana menaklukkan tantangan dan bahaya, keganasan, dan seterusnya. Karena ini akan berdampak juga kalau si pengutus mengutus seorang murid yang tidak berkualitas, maka tentu saja si pengutus itu akan dipermalukan oleh orang-orang yang diutusnya. Sehingga dibutuhkan kualitas. Si pengutus itu tidak main-main dengan orang yang diutusnya. Anak domba yang diutus itu bermakna bahwa domba Allah itu pun pada akhirnya akan diterkam oleh serigala-serigala, oleh manusia-manusia yang kejam dan ganas. Anak domba
yang dihadirkan di dalam teks ini adalah anak domba yang piawai, punya kemampuan, hikmat, ketulusan hati, kerendahan hati. Karena itu mampu mengalahkan kejahatan dan kekejaman. Melawan kekerasan dengan tanpa kekerasan. Dan itulah yang menjadi pesan dari kerajaan Allah. Dan damai sejahtera yang dimaksudkan agar disampaikan oleh ke-70 murid yang diutus Yesus ke banyak tempat dan kota. Dalam hal inilah saya dan saudara, bahkan gereja, menjadi pewarta dan pelaksana isi kerajaan Allah tadi. Tentu saja kita tidak boleh juga berwujud seperti domba yang berkarakter serigala atau serigala berbulu domba, karena orang seperti itulah yang merupakan manusia yang paling kejam, membunuh secara halus, membunuh secara pelan-pelan, membunuhnya bukan secara fisik dengan benda tajam, tetapi membunuh karakter seseorang. Karena hal itu dapat mematikan baik karakter seseorang maupun secara fisik. Anda dan saya akan diutus ke dalam dunia yang syarat penuh dengan sandiwara. Saya ingat lagu Dunia Ini Panggung Sandiwara. Dengan peran dan karakter yang berbeda, bahkan peran yang Anda jalankan dan lakukan itu, peran yang Anda mainkan itu sebenarnya bukanlah menunjukkan karakter Anda yang sebenarnya. Anda hanya memainkan peran sesuai dengan kebutuhan sandiwara itu. Nah, Anda menjadi diri sendiri sehingga tampilan luar menggambarkan tampilan dalam. Jangan tampilan luar tidak menunjukkan tampilan dari dalam diri saudara. Anda diberikan kuasa untuk menciptakan panggung kerajaan Allah. Karena kuasa yang diberikan kepadamu adalah memberitahukan dan melaksanakan kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah sudah dekat. Sehingga wujudkanlah damai sejahtera itu bukan dalam bentuk sandiwara yang tidak menuntun orang untuk mengerti apa itu kerajaan Allah. Kuasa menahan kekuatan musuh sehingga saudara juga tidak akan membahayakan dan tidak menjadi korban dari keganasan serigala-serigala itu. Kuasa yang diberikan kepada saya dan saudara adalah kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah, ini akan menjadi sebuah energi baru untuk menciptakan domba yang tidak mesti mengandalkan keluguan semata, tetapi dibutuhkan kecerdasan. Kalaupun pada akhirnya dikatakan misalnya, ya sudahlah, daripada menjadi serigala berbulu domba, bagaimana jika menjadi domba yang berbulu serigala, kalaupun serigala itu punya bulu. Ya mungkin itu menjadi lebih minimalis ya, karena tampilan yang ditampilkan oleh seseorang akan menampilkan
tampilan dalamnya. Jangan mudah terjebak pada tampilan luar seseorang, tapi lihatlah pada hasil kerja yang dilakukannya. Apakah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang itu berkualitas atau tidak? Apakah hasil kerja yang dihasilkan seseorang itu berdampak atau tidak? Berdampak mendatangkan damai sejahtera atau tidak? Atau justru berdampak kepada kekejaman, keganasan yang justru mematikan karakter orang lain dan pada akhirnya mematikan fisik seseorang. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jika kita tidak memang mengambil posisi itu, maka ayat 11 menjadi penutup dari seluruh ini. Bahwa debu yang melekat di kaki kami akan kami kebaskan di depanmu dan menyerukan, kerajaan Allah sudah dekat. Serigala berbulu domba tidak lebih baik dari domba yang berbulu serigala. Kita diutus seperti anak domba ke tengah-tengah kawanan serigala yang siap menerkam, yang siap memainkan sandiwara itu. Kita jangan jadi penonton sandiwara itu, tetapi mengisi sandiwara itu dengan sandiwara yang memberikan pesan kerajaan Allah sudah dekat. Kiranya Bapak Ibu tertolong dengan uraian ini. Gereja hadir untuk menyatakan damai sejahtera. Gereja hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memberitahukan kerajaan Allah sudah dekat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita. Amin.